Halo Balakala, jaga budaya. Jumpa lagi dengan aku, Ganesandra, si arkeolog indie di Kitab Kala. Masalah judi online kayaknya lagi rame diperbincangkan di Indonesia. Meski pemerintah sedang mengkampanyekan larangan berjudi, ternyata masih banyak masyarakat kita yang terjerumus di lubang hitam ini. Ya gimana nggak jadi lubang hitam? Judi telah banyak merubah watak manusia menjadi gampang marah, gampang kesinggung, tidak sabaran, hingga berbuat kriminal. Tentu saja ini mengancam stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia. Ya aneh kan, bertaruh uang pada sebuah permainan yang sudah diatur oleh pembuat permainan dengan iming-iming kemenangan yang semu. Kenapa? Karena permainan ini dibuat seolah-olah kita punya kesempatan menang. Padahal mau menang 5 juta sekali pencet, tapi kalau ternyata udah ngabisin uang 20 juta ya buat apa? Begitulah judi. Keuntungan selalu dipegang bandar atau pembuat aplikasi ini. Nah, tahukah Balakala kalau judi ini ternyata di zaman kuno menjadi pengganggu stabilitas sebuah kerajaan? Bahkan ada prasasti yang dikeluarkan oleh seorang raja di kerajaan Sunda Galuh berisi tentang larangan berjudi. Bahkan sampai kabarnya mengakibatkan perang saudara di antara putra-putra kerajaan. Waduh, cuma taruhan aja bisa sampai perang loh. Lalu seperti apa kondisi kerajaan Sunda Galuh atau kerajaan Galuh yang bernasib naas karena masyarakatnya berjudi? Mari kita bahas hanya di Kitab Kala. Jangan lupa subscribe. Jadi di daerah Ciamis, Jawa Barat pada tahun 1995 ditemukan sebuah prasasti. Nah, prasasti ini dinamakan Prasasti ke-6 Kawali atau Prasasti Kawali. Tepatnya ditemukan di situs Astana Gede Kawali. Prasasti ini dipahatkan pada batu cukup lebar dan datar, berhuruf Jawa kuno dan berbahasa Sunda kuno. Prasasti ini diperkirakan berasal dari tahun 1371 sampai 1471 Masehi. Masa ini kerajaan Galuh dipimpin oleh Raja Niskala Wastu Kancana. Raja inilah yang mengeluarkan Prasasti Kawali yang berisi larangan masyarakat Galuh untuk berjudi karena akan sengsara. Tidak ada akibat jika tidak ada sebab. Raja mengeluarkan larangan ini karena adanya peristiwa besar yang melibatkan perjudian di kerajaannya, yakni perang saudara antar anak raja karena perjudian. Bahkan dalam cerita ini ada detail kalau perjudian yang memicu adalah kegiatan sabung ayam. Wah, bisa sampai perang gitu ya. Makanya raja yang merasa stabilitas kerajaan akan terganggu karena judi, maka keluarlah prasasti tersebut. Kegiatan judi seperti ini ternyata memang nyata terjadi di banyak tempat di Nusantara. Banyak dari catatan-catatan asing menyebut di hari-hari tertentu di sebuah kerajaan akan ada waktu di mana semua masyarakatnya berkumpul di pasar, saling berkelompok kecil-kecil dan melingkar untuk berjudi. Waduh, gila sih. Dan yang selalu sama di catatan dari asing itu adalah bahwa judi dan sabung ayam ini mengubah watak dari masyarakat kita loh. Katanya yang tadinya mereka tenang dalam hidup, jarang melakukan teriakan dan kemarahan, tiba-tiba saat bermain judi jadi beringas, mudah emosi dan biasanya berakhir tindakan kriminal. Bahkan Sir Thomas Raffles dalam buku legendarisnya yang dia tulis berjudul The History of Java pada tahun 1817 mengungkap hal yang sama. Kata dia, masyarakat yang tadinya ramah, pemalu, sering menundukkan kepala saat bertemu orang, tiba-tiba berubah menjadi beringas dan penuh teriakan saat berjudi. Ada lagi kejadian di kerajaan yang beda masa,
yakni pada era Tumapel atau Singosari, di mana menurut kitab Pararaton tertulis tahun 1249 Masehi menyebut Raja Anusapati, anak kandung dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes, tewas ditikam oleh keris Empu Gandring oleh Tohjaya, seorang anak kandung dari Ken Arok dan Ken Uno. Dan kejadian penusukan ini terjadi saat adanya sabung ayam di lapangan istana. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Dari banyak contoh tadi, ternyata judi tidak pernah membawa nasib baik di tengah masyarakat. Bahkan bisa memicu perang saudara dan kerusakan stabilitas ekonomi kerajaan maupun negara. Kalian sadar nggak sih? Kalau ada lingkaran setan yang terjadi, nah, jadi judi apapun itu, terutama yang online, dia menyediakan kemudahan seperti permainan yang bisa diakses di mana aja dan kapan aja. Karena itu ada di HP. Makanya banyak yang terjerumus karena kemudahan ini. Nah, lingkaran setan selanjutnya adalah ketika kita main, kita juga dipermainkan oleh sistem game. Misal di awal dikasih menang dengan hasil sedikit, lalu kita pasang lagi uang agak banyak. Kemudian sistem memenangkan kita lagi dan kita mendapatkan keuntungan lebih banyak. Nah, saat kita pasang uang lebih besar lagi, kita tiba-tiba dikalahkan oleh sistem dan uang ludes, tersisa 0 rupiah. Udah deh, di situ wajib bingung, panik, mau marah, dan berusaha pengen nutup kerugian. Lalu muncullah seolah-olah malaikat dalam wujud pinjaman online atau pinjol, dengan iming-iming pinjaman tanpa jaminan dan bunga yang rendah. Padahal itu semua hanya tipu daya. Oke lah, pinjam tanpa jaminan, tapi kalian diminta setor KTP pribadi dan KTP kerabat. Lalu janji bunga rendah tadi, misal cuma 1% dari jumlah pinjaman. Tapi kalian akan kaget kalau ternyata ada biaya aneh-aneh atau tambahan yang nggak masuk akal. Bisa bernama biaya admin, biaya asuransi, atau biaya dengan nama-nama lain, yang ternyata tagihannya bisa lebih gede, dan gede banget. Misal kalian pinjam 5 juta, bunga cuma 1%. Tapi biaya administrasinya bisa sampai 2 juta. Jadi yang harus kalian kembalikan adalah 7 juta. Bukan lagi cuma 5.050.000 saja. Ya udah gitu, ikut pusing ngebahas judi kali ini. Karena di masa lalu kerajaan bahkan pada rungkat karena judi sama sabung ayam. Dan sekarang mau pada bikin rugi negara hanya dengan judi online. Saranku kalau punya uang lebihan dikit, mending buat beli buku, ikut kursus, atau cari ilmu. Karena dengan gitu minimal timbul ide untuk usaha atau hal-hal yang menguntungkan. Dan yang jelas menaikkan kapasitas diri, nggak takut akan yang namanya miskin atau kekurangan uang. Udah itu aja konten dari aku, Ganesandra, si arkeolog indie di Kitab Kala. Jangan lupa subscribe.